رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab An-Nida ila Murabbin wal Murabbiyat, yaitu himbauan pada para pendidik. Ikhwah, kita sudah masuk dalam pembahasan apa saja yang diwajibkan bagi seorang pendidik. Yang lalu telah kita bahas, yang pertama yaitu hendaklah seorang pendidik itu menyampaikan, mengucapkan salam ketika dia bertemu dengan anak didiknya, ketika dia memasuki lokalnya ataupun kelasnya. Kemudian bagi seorang pendidik atau seorang guru wajib untuk memberitahukan ataupun menanamkan kepada murid-muridnya bahwasanya jika dia meminta, mintalah kepada Allah, dan jika dia mohon pertolongan, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaklah seorang pendidik itu benar-benar mewanti-wanti terhadap murid-muridnya, menyuruh anak muridnya supaya senantiasa waspada terhadap kesyirikan, karena kesyirikan merupakan dosa yang terbesar. Tidak ada dosa yang lebih besar melebihi dosa kesyirikan. Kemudian alal muallim, bagi seorang guru hendaklah dia mengajarkan anaknya sholat, mengajarkan anak didiknya sholat di madrasahnya, mereka bawa ke masjid agar mereka terbiasa untuk melaksanakan sholat di masjid. Tentunya dengan ketentuan, jika si anak sudah berusia 7 tahun maka dia disuruh, orang tua disuruh untuk menyuruh anaknya sholat, dan apabila dia sudah berusia 10 tahun boleh dipukul jika memang masih belum sholat. Kemudian yang kelima yang telah kita pelajari bahwasanya hendaklah seorang pendidik itu mengajarkan kepada anak-anak didiknya bagaimana bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tawakal itu harus disertai dengan sebab, harus disertai dengan usaha. Tidak boleh tawakal tapi tidak ada usaha. Makanya ketika ada seorang sahabat yang membiarkan untanya di luar masjid tanpa terikat dan dia katakan dia bertawakal, Rasulullah SAW meluruskan pemahaman ini. Beliau mengatakan, aqilha wa tawakkal, kamu ikat dahulu baru kamu tawakal. Ya, kamu ikat dulu untamu baru kamu tawakal. Tapi kalau kamu nggak ikat untanya, dia lari, itu bukan tawakal namanya. Demikian ikhwah. Oleh karena itu tawakal itu disertai dengan sebab. Makanya dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengatakan, lau annakum tatawakkaluna haqqat tawakkuli, lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqat tawakkuli la ruziqtum
lanarzuqukum laruziqtum kama turzaqut thair. Seandainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian akan dianugerahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan anugerah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama turzaqut thair, sebagaimana Allah memberi burung rezeki, yaitu taghnu khimasan wa ta'udu bitanan. Pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Tapi ingat bahwasanya tetap burung itu pergi keluar sangkarnya untuk mencari, ya, untuk mencari rezekinya. Jadi tetap saja ada usaha. Jadi bukan burung ini dia tetap dalam sangkarnya, dalam sarangnya, tak kemana-mana kemudian dia kenyang, tidak. Dia tetap keluar, bahkan meninggalkan telurnya, bahkan meninggalkan anak-anaknya, ya, mencari rezeki dalam keadaan perut lapar, pulang-pulang nanti sudah kenyang. Bahkan kalau dia punya anak, pulang-pulang dia sudah bawa makanan untuk anak-anaknya. Begitulah burung. Dia tidak mikir besok dia makan apa ya, tidak perlu. Dia nggak perlu mikir begitu. Yang penting hari ini dia sudah kenyang. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi burung yang hanya bermodalkan sayap, Allah Subhanahu wa taala beri dia rezeki. Tentunya manusia lebih daripada itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Yang penting manusia itu mau berusaha dan berupaya untuk mencari rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita semua. Harus ada usaha. Itulah seorang yang bertawakal. Usaha maksimal, hasilnya serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Yang keenam yaitu seorang guru hendaklah dia menanamkan dalam jiwa anaknya sikap jiwa siap untuk berkorban, ya, untuk berkorban jiwa dan raga, harta, apa saja yang diperlukan dalam agama Islam. Kemudian yang ketujuh, hendaklah guru itu menanamkan, meyakinkan kepada anak-anak muridnya bahwasanya orang Arab itu mereka mulia dikarenakan Islam. Ya, mereka mulia dikarenakan Islam. Orang Arab di Jaziratul Arab, mereka itu terpecah-pecah sesuai dengan kabilah-kabilah mereka. Bahkan saling berperang, saling membunuh satu dengan yang lainnya, dan itu berlangsung hingga ratusan tahun. Seperti yang pernah kita singgung, seperti suku Aus dan Khazraj yang ada di kota Madinah, yang ada di Madinah. Mereka dua suku ini selalu bertempur, ya, selalu berperang ratusan tahun lamanya, tidak pernah akur. Namun ketika datang Islam, kedua suku ini disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah mereka saling bersaudara. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum." Ingat-ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kalian saling bermusuh, a'daan fa'allafa baina qulubikum. Fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, dan akhirnya kalian menjadi saling bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian itu dahulu berada di pinggir jurang neraka. Fa'anqadhakum minha, dan Allah selamatkan kalian dari jurang api neraka tersebut, dari api neraka. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi apa yang membuat orang-orang Arab dahulu mulia, yang tadinya antar mereka saja tidak saling akur, namun setelah datangnya Islam mereka bisa bersatu, bahkan mereka bisa menaklukkan seluruh jazirah Arab, bahkan sampai ke Andalusia, sampai ke daerah kekuasaan yang cukup luas. Bahkan dalam jangka waktu yang tidak lama, para sahabat berhasil menaklukkan dua negara adidaya,
yang merupakan dua negara besar yang hebat, yang kuat, yang peradabannya paling maju pada zaman itu. Ternyata dengan Islam, kedua-dua negara adidaya ini yang kafir itu bisa ditaklukkan oleh semangat keislaman. Demikian ikhwah. Ketika Khalid bin Walid, ketika Umar bin Khattab mengirimkan, ketika itu Khalid bin Walid menaklukkan bangsa Farsi yang merupakan negara adidaya. Setelah itu ditaklukkan lagi Romawi. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Luar biasa. Dalam jangka waktu yang tidak begitu lama, kedua negara adidaya ini bisa ditaklukkan oleh Islam. Kemuliaan ini dari mana ikhwah? Kemuliaan ini datangnya dari Islam. Semakin kaum muslimin berpegang dengan agamanya, berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin dekat kejayaan tersebut. Demikian ikhwah, ya. Karena menegakkan sunnah dalam kehidupan kita itu merupakan salah satu cara untuk mempersatukan umat. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Kalian luruskan saf kalian atau Allah akan pecahkan, Allah akan perselisihkan hati kalian. Kalau kita fikir-fikir, apa hubungannya ya antara lurus saf dengan perpecahan hati, perselisihan hati? Ya jelas ada ikhwah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hati, yang membolak-balikkan hati? Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba dan kecintaan Allah terhadap seorang hamba itu terkait dengan cinta dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila, katakan ya Muhammad, apabila engkau mencintai Allah, ikuti aku, yuhibbukumullah, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis Allah akan ridho dengan kita. Allah ridho dengan kita, Allah akan turunkan bala bantuan Allah kepada kita. Demikian, karena sesungguhnya kekuatan kaum muslimin tidak pada jumlah, tidak pada kekuatan pasukan, tapi dia ada pada ketakwaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para pemirsa masih ingat di saat terjadinya perang Hunain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang perang Hunain yang waktu itu pasukan kaum muslimin besar luar biasa, sebanyak 12.000 orang. 12.000 orang pasukan kaum muslimin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain. Wa yauma Hunain. Allah telah menolong kalian di banyak tempat dan termasuk juga pada peristiwa Hunain, perang Hunain. Idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika kalian merasa bangga dengan banyaknya jumlah pasukan kalian, ternyata tidak ada manfaat sedikit pun. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Bumi terasa sempit bagi kalian. Karena apa? Begitu para sahabat masuk ke daerah Hunain dihujani dengan anak panah. Sehingga pasukan yang demikian besar bubar. Lari tunggang langgang, pecah cerai-berai. Hingga akhirnya yang bertahan hanya beberapa ratus orang sahabat. Dan ternyata yang seperti ini yang bisa menaklukkan, mengalahkan musuh di Hunain. Begitulah ikhwah. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan nasihatnya kepada panglima perangnya, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, demikian juga pasukannya. Sebab kalau dia tidak bertakwa kepada Allah dan pasukannya tak bertakwa kepada Allah, maka tidak ada bedanya dia dan
dan musuh-musuhnya. Demikian. Karena ketakwaan itu yang membuat kaum muslimin menjadi kuat. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Yang kedelapan, alal muallimi ayyuhadzira tullabahu minal mabadi'il haddamah. Hendaklah seorang guru itu mewaspadai murid-muridnya dari pemahaman-pemahaman yang membuat hancur, pemahaman-pemahaman yang rusak. Kasyuyu'iyyatil mulhidah, seperti komunis, wal masuniyah al yahudiyah zionis, wal ishtirakiyah al marksiyah dan sosialis marxisme. Demikian juga ilmaniyah khaliyah minad din. Demikian juga pemahaman sekularisme yang jelas jauh dari agama. Karena memang sekularisme itu membedakan antara urusan dunia dan urusan agama. Apabila seorang itu melakukan urusan dunia, jangan dicampur-campurkan dengan urusan agama. Makanya di Indonesia orang-orang yang pro terhadap sekularis, mereka katakan agama itu hanya di masjid. Begitu keluar dari masjid tinggalkan agama. Na'udzubillah min dzalik. Islam itu merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, tidak hanya untuk manusia tapi untuk juga alam semesta. Dan peraturannya itu tidak hanya mengatur masalah terkait dengan ibadah tapi juga terkait dengan muamalah. Bukankah dalam Al-Qur'an diatur bagaimana cara berdagang? Bukankah dalam Islam diatur bagaimana cara bertetangga? Bukankah dalam Islam diatur bagaimana cara berumah tangga? Semua diatur dalam Islam. Bahkan bertutur kata juga diatur. Ini semua urusannya urusan kehidupan manusia di semua lini. Bukankah Islam mengatur bagaimana kita mau tidur? Bukankah Islam mengatur bagaimana cara kita bangun tidur? Cara kita masuk WC, cara kita keluar WC, cara kita berpakaian, cara kita memakai pakaian, cara kita melepas pakaian, cara kita pakai sendal, keluar rumah, berkendaraan, semua diatur dalam Islam. Ya, semua diatur dalam Islam. Tidak bisa kita tanggalkan Islam itu dari kehidupan kita. Kalau Anda tanggalkan Islam dari kehidupan Anda, hanya Anda pakai Islam itu di dalam masjid, maka Anda telah menjadi seorang yang sekularis. Dan hidup Anda pasti akan celaka. Bagaimana tidak? Anda di luar masjid, kemudian Anda kepingin makan. Apakah Anda asal makan tanpa memperhatikan hal haram? Demikian ikhwah. Ya, bahkan bisa murtad kalau seperti ini. Meninggalkan agama hanya di masjid. Ya, ketika Anda nanti dengan alasan muamalah, toleransi, kemudian Anda ikut bergabung dengan agama-agama lain dalam memperingati hari-hari besar mereka. Mau jadi apa kita sebagai seorang muslim? Mana akidah kita? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi jelas gak akan mungkin seorang muslim melepaskan agamanya sedetik pun dari kehidupannya. Uang makan aja diatur dalam Islam, kok bisa kita tinggal Islam di masjid? Na'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian wal qaumiyatul lati tufaddilu ghairul muslimin al arab alal muslim al a'jam al arab al muslim al a'jam. Demikian juga adanya sifat-sifat kaumiyah, fanatisme kaum, apakah suku, apakah bangsa, ya. Di mana kalau sudah masuk pada pemahaman suku bangsa seperti ini ikhwah, akhirnya ada yang nanti memahami adanya suku itu lebih baik dibandingkan suku ini, bangsa ini lebih baik dibandingkan bangsa ini, bangsa itu. Demikian. Karena apa? Karena fanatisme pada suku bangsa. Mereka yang fanatik terhadap suku bangsanya misalnya, ataupun sukunya misalnya, akan muncul pemahaman, keyakinan bahwasanya suku dia lebih baik dibandingkan suku yang lain. Bukankah ini Bani Israel?
pemikiran Bani Israel yang mereka merasa lebih baik dibandingkan yang lain, suku-suku yang lain. Sementara dalam Islam tidak ada seperti ini. Ini pemahaman yang jelas rusak. Dalam Islam yang menjadi orang yang bertakwa itu ada standarnya, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah mereka adalah yang paling bertakwa. Suku apapun dia, warna apapun kulitnya. Tidak ada rasisme dalam Islam. Tidak ada. Yang ada adalah ketakwaan. Yang paling bertakwa dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun wajahnya tidak cantik, wajah tidak tampan, walaupun kulitnya hitam legam, tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, wallahi la ilaha illa ghairuh, dia lebih mulia dari orang setampan apapun jika dia tak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah Islam, Masya Allah. Tak membedakan. La yufaddilu bainal Arab wal ajam. Islam tidak membedakan antara yang Arab dan yang ajam. Tidak. Semua sama, Arab dengan ajam sama. Ajam ini artinya mereka yang non Arab, yang bukan Arab. Sama saja. Sekali lagi, yang istimewa dengan Islam, dalam Islam adalah yang paling bertakwa. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya ya, Allah dengan sangat tegas mengatakan dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Yang mau mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, takkan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia nanti termasuk orang-orang yang merugi. Takkan diterima apapun alasannya. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah Islam. Yahudi Nasrani bagaimana tidak diakui dalam Islam. Yang diakui hanya Islam. Yang mencari agama selain Islam fala yuqbala min, takkan diterima. Apakah titik tak terima saja? Tidak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi, akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Makanya tidak ada dalam Islam ini pemahaman toleransi sampai dikatakan semua agama sama. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana semua agama sama? La ilaha illallah. Islam mengakui hanya Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah satu-satunya. Agama lain mengakui Tuhan itu tiga tapi satu tapi tiga. Agama lain ada yang Tuhannya itu ada yang berupa patung, ada yang berupa dewa-dewi, ada yang berbagai macam hal lainnya, ada bahkan menyembah sapi, menyembah monyet. Demikian, ada yang menyembah gunung. La ilaha illallah. Lantas sama dengan Islam. Astagfirullah. Dari mana datangnya sama dengan Islam? Sama enggak dengan Yahudi? Jelas sangat berbeda, ikhwah. Orang Yahudi mengatakan meyakini bahwasanya Uzair anak Allah. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih anaknya Allah. Jelas Islam tegas, ya, tegas. Walam yakullahu lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Kok tiba-tiba ada yang mengatakan sama? Ini gimana datangnya? Makanya orang-orang yang tidak berpikir lurus, tidak memiliki akidah yang lurus dalam Islam, ya seperti ini modelnya, ikhwah. Semua agama sama. Dari pijakan dasar akidah saja sudah sangat berbeda. Kok bisa sama? Tentang prinsip ketuhanan saja sudah berbeda. Demikian. Islam sangat menolak yang namanya pemahaman Allah itu punya anak. Dalam surat Maryam Allah sangat jelas mengatakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit runtuh, gunung pecah, bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda.
hampir saja gunung hancur. Gara-gara apa? Anda aulir rahmani walada. Karena mereka lancang mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dan sangat tidak layak Allah memiliki anak. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itu Islam sangat tegas dalam masalah ini. Makanya diaplikasikan akidah Islamiyah itu dalam kalimat surah Al-Ikhlas. Di situ merupakan kumpulan daripada kesimpulan pada akidah Islamiyah yang sangat berbeda dengan agama-agama yang lain. Ini pijakan dasar. Jadi jelas sangat berbeda bagaikan langit dan bumi. Islam agama tauhid. Ya, agama tauhid. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya jelas tegas. Yang cari agama selain Islam gak akan diterima. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Yang kesembilan, tahdhirut talabati min uquqil walidain. Demikian juga melarang para anak didik, melarang murid-murid untuk durhaka kepada kedua orang tua. Ini sangat penting sekali ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dosa yang paling dilarang Allah Subhanahu wa taala setelah kesyirikan yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Wa wujubit ta'atihima fi ghairi ma'siyatillah. Dan mengajarkan kepada mereka wajib untuk mentaati kedua orang tua selama bukan dalam perkara maksiat. Wajib. Orang tua misalnya menyuruh kita untuk beli sesuatu, wajib. Wajib, kalau nggak mau berdosa. Kita ajarkan kepada anak-anak didik kita seperti ini. Ya, wajib untuk taat. Jangan sampai mereka ketika dimintai orang tua untuk melakukan sesuatu mereka ogah-ogahan, malas-malasan. Ya, kita tekankan kepada mereka ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati apa yang dikatakan oleh orang tua, apa yang diperintahkan oleh orang tua. Karena Islam sangat mencela uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku berbaiat untukmu untuk berhijrah." Rasulullah bertanya, "Apakah kamu memiliki dua orang? Apakah kamu memiliki kedua orang tua?" Kata sahabat ini, "Punya ya Rasulullah." "Bagaimana mereka?" kata Rasulullah. Tanya Rasulullah lagi, "Taraktuhuma yabkiyan." Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tinggalkan mereka dalam keadaan menangis, sedih karena mereka ditinggal oleh saya." Apa kata Rasulullah? "Irji' ilaihima." Pulang kamu kembali ke orang tua mereka. Kamu pulang. Adhikhuma, buat mereka tertawa. Kama abkaitahuma, sebagaimana kamu telah membuat dia menangis. Bayangkan ikhwah, pergi bersama Rasulullah untuk berhijrah. Orang tua ditinggal dalam keadaan menangis. Tak disetujui Rasulullah hijrahnya. Pulang, balik. Demikian. Buat mereka tertawa karena kamu telah membuat dia menangis. Begitu Islam ikhwah. Ya. Begitu Islam terhadap orang tua luar biasa. Bakti luar biasa dalam syariat Islam. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dan ini Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan, Allah telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan bersikap baik, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Bersikap baik ini patuh, tunduk, kemudian bicara lemah lembut, membuat mereka senang bagaimana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma
Kalau seandainya sudah mereka, salah seorang mereka atau keduanya ada bersama kamu dalam usia yang sudah tua, fala taqul lahuma uffin, jangan sekali-sekali kamu katakan uff, ah. Ah ini ikhwah ucapan yang paling ringan, yang paling ringkas sebagai ungkapan ketidaksenangan. Itu dia. Sebagai ungkapan kita itu tidak senang diperintah oleh kedua orang tua kita. Nak tolongin nak, begitu. Inilah kalimat yang paling singkat, yang artinya tidak suka diperintah oleh orang tua. Demikian ikhwah. Fala taqul lahum uffin, jangan kamu katakan uff. Bukan berarti kalau kita disuruh orang tua, udah kita nggak usah pergi. Kalau kita nggak mau, kita nggak usah lakukan. Yang penting nggak mengatakan ya nggak begitu maksudnya. Artinya saja kamu nggak boleh, apalagi sampai tidak melakukan apa yang diminta oleh orang tua. Itu maksudnya ikhwah. Ya. Jadi bukan berarti itu ahnya saja nggak boleh. Yang kalaupun kita nggak mau nggak apa-apa, nggak mau apa yang diperintahkan orang tua nggak apa-apa. Nggak begitu maksudnya. Demikian ikhwah. Wala tanharhuma, apalagi kamu membentak mereka. Saja nggak boleh, apalagi membentak. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, maka rendahkanlah sayapmu sebagai tanda kasih sayang kepada kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma, katakanlah, doalah ya Allah rahmatilah, sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku semasa aku masih kecil. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah ketentuan syariat Islam terhadap kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Banyak ayat yang menyuruh kita berbakti kepada orang tua, ditambah lagi puluhan hadis yang menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi di sini ada 9 ya. Ada 9 kewajiban yang harus disampaikan seorang guru kepada anak didiknya, yang harus dilakukan seorang guru pada anak didiknya. Yang pertama yaitu mengucapkan salam kepada anak didiknya, ya walaupun tidak apa, untuk pertama dia yang lebih dahulu untuk mengucapkan salam pada anak-anaknya, tidak apa-apa sebagai pengajaran. Memang aturan yang sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan liyusallimal saghir alal kabir, al-mashi alal jalis, hendaklah orang yang lebih muda mengucapkan salam lebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Ar-raqib 'alal mashi, yang berkendaraan terhadap yang berjalan kaki. Demikian aturannya ikhwah. Tapi kan kita ini sekarang dalam keadaan sedang mendidik. Maka ndak apa kita lebih dahulu ya, untuk mengajarkan mereka mengucapkan salam, membiasakan dalam kehidupan mereka agar mengucapkan salam. Demikian ikhwah. Ya, kita bertemu dengan anak didik kita, bertemu dengan anak kita, ya nggak apa-apa kita lebih dahulu mengucapkan salam. Demikian. Yang kedua, wajib para guru itu menanamkan akidah agar dia tidak meminta kecuali hanya kepada Allah, tidak meminta tolong kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia minta tolong kepada benda-benda yang lainnya. Yang ketiga, yaitu ini yang paling dahsyat, ingatkan, larang murid-murid dari perbuatan syirik. Ajarkan itu apa yang dikatakan syirik. Jangan sampai anak murid kita itu melakukan kesyirikan, karena kesyirikan ini luar biasa rusaknya, kerusakan yang dia buat.
Para rasul saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, niscaya akan kami hapus semua kebaikan-kebaikanmu dan kamu termasuk yang merugi. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim sendiri sangat takut dengan kesyirikan. Dia berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak cucuku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim. Isi doa Nabi Ibrahim. Mohon dia kepada Allah agar mereka dijauhkan, dia dijauhkan dan keluarganya dijauhkan dari kesyirikan. Makanya ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia, dia bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, kalau ayah meninggal nanti, apa yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah? Apakah kamu akan menyembah seperti orang-orang yang lain, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Anak-anak mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan seterusnya. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, yang disembah oleh Ismail, Ishak, dan seterusnya. Demikian, ini pernyataan ikhwah. Yang ditanyakan, yang dikhawatirkan adalah akidah mereka itu nanti gimana. Bukan, nak kalau bapak meninggal nanti kalian usaha apa, bagaimana cara kalian nanti hidup, apa yang kalian makan, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kalian makan nanti setelahku. Kalau bapak meninggal tuh kalian nanti bagaimana, nak? Makan kalian bagaimana? Bukan itu yang dikhawatirkan. Ya. Yang dikhawatirkan itu kesyirikan dan akidah mereka. Itu yang dikhawatirkan para nabi. Dan itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Bahkan itu yang paling dikhawatirkan seorang yang soleh terhadap dirinya, yaitu khawatir terhadap kesyirikan. Kemudian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seorang guru hendaklah mengajarkan anak muridnya untuk sholat, membiasakan sholat. Usia 7 tahun dia sudah disuruh untuk sholat. Muru auladakum bis sholati hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum fi 10 sinin, dan pukul dia di saat dia sudah berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', pisah-pisahkan tempat tidur mereka. Demikian. Itulah yang ikhwah rahimanallahu wa iyyakum yang harus diajarkan. Ya. Jauhkan kesyirikan, tegakkan tauhid, kemudian ibadah salat jangan lupa. Karena memang ikhwah, salat itu merupakan ibadah yang sangat istimewa. Ya, sangat istimewa. Kita tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan salat, tidak ada. Ya. Kalaupun kita tidak bisa melakukan rukun-rukunnya, maka tetap dilakukan sebisanya. Rasulullah mengatakan, sallu qa'iman. Salatlah kalian berdiri. Fa illam tastati'. Kalau kalian tidak sanggup, fa qa'idan, ya silakan duduk. Fa illam tastati', kalau enggak sanggup juga, fa ala jambi, silakan salat tidur miring. Itulah dia. Tapi tetap salat. Demikian. Dan mereka yang meninggalkan sholat ini sangat berbahaya. Dosa meninggalkan sholat lebih besar ketimbang dosa perzinahan. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa pembunuhan. Apa dasarnya ikhwah? Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Syaqiq. Apa kata beliau? Aku tidak pernah melihat ada ibadah yang dikafirkan oleh para sahabat kalau ditinggalkan, melainkan sholat. Makanya sampai saat ini para ulama banyak yang mengkafirkan orang yang sholatnya tidak penuh. Sehari hanya 3 kali. Bukan gak sholat tapi gak penuh, gak 5 waktu, 3 kali. Banyak para ulama yang mengkafirkan. Kalau dia gak pernah sholat sama sekali, sudah sepakat gak sholat. Enggak muslim. Al-ahdu bainana wa bainal kufri wa syirik tarkus shalah. Pembeda antara kita dengan orang-orang kafir dan orang musyrik meninggalkan salat. Demikian ikhwah.
Kan nggak pernah para ulama mengatakan bahwasanya barang siapa yang membunuh maka dia kafir. Nggak pernah kan? Barang siapa yang berzina sekian kali maka dia kafir. Nggak pernah. Tapi salat ada. Dan para ulama tidak ada berselisih pendapat tentang masalah mereka yang berzina itu nggak kafir. Para ulama tidak ada yang para ulama ahlu sunnah ya, bukan mu'tazilah ya. Tidak ada yang berbeda pendapat bahwasanya yang membunuh orang itu dia nggak kafir. Tapi kalau nggak sholat, la ilaha illallah, ya, banyak yang mengatakan kafir. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, dari awal, dari usia dini, yang pertama diperintahkan pada seorang muslim sholat, padahal dia belum baligh. Ya. Hatta sampai usia 10 tahun pun banyak yang masih belum balik, tapi dipukul dia. Ya, kalau dia masih nggak sholat usia 10 tahun silahkan dipukul, boleh dipukul. Demikian. Ini untuk persiapan dia ketika dia sudah balik, dia sudah terbiasa melaksanakan ibadah sholat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Untuk ketika menurunkan ibadah sholat ini juga nggak tanggung-tanggung, langsung Allah mi'rajkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah langsung memberikan kewajiban sholat terhadap umat manusia. Kewajiban ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang awalnya 50 kali sehari semalam, tapi Allah Subhanahu wa taala ringankan hingga sehari semalam hanya 5 kali. Bayangkan ibadah-ibadah yang lain melalui wahyu, tapi kalau sholat langsung Allah perintahkan Rasulullah SAW. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia ibadah sholat. Di akhirat juga seperti itu. Ya. Ibadah yang pertama sekali ditimbang dan dihisab adalah sholat. Demikian ikhwah. Kalau bagus sholatnya maka semua dianggap bagus. Begitulah istimewanya ibadah sholat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian seorang guru hendaklah mengajarkan anaknya bagaimana bersikap tawakal. Bagaimana yang dikatakan tawakal itu? Diajarkan usaha baru tawakal. Kalau dia tidak ada usaha dia tawakal, itu bukan tawakal namanya. Kemudian seorang guru ajarkan, tanamkan kepada murid-muridnya agar mereka pada jiwa mereka jiwa kesatria yang sanggup mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Tapi ingat ikhwah ya, di sini firman Allah di sini bukan berarti Allah itu butuh pertolongan. Ya kadang-kadang sih ada yang salah memahami. In tansurullah yansurkum. Allah itu tidak perlu pertolongan. Kenapa harus ditolong? Bahkan ada lagi yang membuat pernyataan Islam itu tak perlu ditolong. Dibiarkan saja, nanti Islam akan ada yang membela. Dibiarkan saja. Jadi kalau Islam dipijak-pijak orang, diam saja ya sudah. Islam akan bisa membela dirinya sendiri. Ya enggak seperti itu ikhwah. Ya, tidak seperti itu. Karena Allah katakan intan surullah yansurkum, tolonglah Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Demikian ikhwah. Menolong Allah itu bagaimana? Tegakkan syariatnya pada diri kita, keluarga kita. Itu caranya, taatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberi kejayaan pada dirimu. Allah akan tolong kamu. Demikian. Karena pada hakikatnya syariat yang Allah turunkan kepada kita itu untuk keberuntungan kita, bukan keberuntungan Allah. Jadi in tansurullah, kalau kalian tolong Allah, artinya kalian laksanakan perintah-perintah Allah. Itu dia. Kalian bela agama Allah Subhanahu wa taala, maka yansurkum, Allah akan tolong kalian. Hal itu akan menguntungkan kalian. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi bukan berarti Allah itu perlu ditolong, ya enggak. Allah enggak butuh dengan manusia. Bukankah dalam sebuah hadis Allah menyebutkan, ya bani Adam, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala atqa qalbi rajul minkum
ma zada fi mulki syai'a. Hambaku, seandainya semua kalian dari awal sampai akhir, jin dan manusia, semuanya kalian memiliki hati yang bertakwa, hati orang yang paling bertakwa. Kita ambil saja contohnya, bahwasanya semua manusia, jin semua, hatinya semua bagus seperti Rasulullah SAW, gak akan menambah kepada kerajaan Allah. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum insakum ala afjari qalbi rajul minkum ma naqasa fi mulki syai'a. Seandainya orang yang dahulu sampai terakhir, jin dan manusia semuanya memiliki hati yang paling buruk di antara kalian. Misalnya kita anggap saja semuanya seperti Firaun. Semuanya seperti Firaun, seperti Namrud. Tidak ada yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan semuanya mengaku sebagai Tuhan. Maka bagaimana? Mana qasafi mulki syai'a, kata Allah, gak akan berkurang dari kerajaanku. Jadi kalian mau beriman, mau kalian tidak beriman, Allah gak ada untung sama sekali. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ya kita bela agama Allah Subhanahu wa taala, maka keberuntungan itu kan kembali kepada kita. Sama seperti Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam ihfazillah yahfazuka. Ya wahai bocah, jagalah Allah, niscaya engkau akan menjaga, Allah akan menjagamu. Allah kok jaga sih? Artinya jagalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah ada berada di hadapanmu. Artinya Allah akan menuntunmu, membimbing kehidupanmu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi hendaklah kita tanamkan jiwa kesatria, berkorban pada jiwa anak didik. Kemudian tanamkan kepada diri anak didik bahwasanya kemuliaan manusia itu dikarenakan Islam, bukan dikarenakan suku bangsa, bukan dikarenakan bangsa, bukan, tapi dikarenakan Islam. Ya. Mereka yang berpegang dengan Islam, maka dia akan mulia. Ya, dia akan mulia. Kemudian yang kedelapan yaitu hendaklah guru melarang murid-muridnya akan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, seperti tadi telah kita sebutkan, seperti sosialis, ya, komunis, sekularis, zionis, ya, fanatisme ke kelompok ataupun kekauman. Ini semua dapat merusak, karena yang mulia itu adalah yang paling bertakwa, bukan yang suku fulan, bukan yang bangsa fulan, bukan yang tampan, bukan yang jelek, bukan yang non Arab, bukan yang Arab, bukan. Tapi inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang kesembilan terakhir, mengingatkan kepada murid-murid jangan sampai mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik para pemirsa sekalian, semoga bermanfaat. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa langsung hubungi melalui kontak telepon yang sudah ada di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh mengirimkan pertanyaan melalui via WhatsApp. Silahkan. Taib, para pemirsa sekalian, sekali lagi bagi yang ingin bertanya, taib sudah ada masuk. Assalamualaikum Ustaz, belakangan ini di kota Medan curah hujannya sangat tinggi sehingga sebab banjir di beberapa lokasi di Medan. Pertanyaan ana, bolehkah berdoa agar hujan berhenti? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika dia berkhutbah kemudian datang seorang Arab Badui mengatakan, "Ya Rasulullah, rusak tanaman. Ya Rasulullah, mati peternakan. Kenapa hujan? Apa dikarenakan kering?" Maka Rasulullah di atas mimbar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Berdoa minta hujan. Belum lagi Rasulullah menurunkan tangannya, awan tebal sudah datang,
dan begitu turun tangannya sudah turun hujan sangat lebat. Dan hujan turun sampai seminggu, sampai Jumat depannya. Si Arab Badui ini datang lagi, ya Rasulullah, semakin rusak ternak-ternak, kemudian harta-harta. Kenapa? Karena terendam air. Lantas Rasulullah SAW bersabda, kembali berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, hujanilah cukup di sekitar kami, bukan di atas kami. Artinya hujanilah yang di gunung-gunung saja. Demikian. Ya, itulah yang ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya, sebab kalau yang dari gunung mungkin melalui nanti airnya melalui sungai, atau doa minta doa hujan yang shayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Hujan yang bermanfaat ini artinya hujan yang tidak menimbulkan petaka. Hujan tapi yang seperlunya. Itulah kira-kira ikhwah. Ya, bukan hujan yang akhirnya menyebabkan banjir bandang. Bukan hujan yang menyebabkan terjadinya membuat tanah menjadi tidak stabil hingga akhirnya menyebabkan longsor, bukan itu. Tapi hujan shayyiban nafi'ah, hujan yang bermanfaat. Itu akan lebih baik ketimbang kita minta hujan diberhentikan. Demikian ikhwah. Karena kalau hujan diberhentikan, kalau Allah nggak turunkan hujan lagi bagaimana? Kita kalau sudah nggak hujan sebulan saja kita sudah ribut kan. Demikian. Makanya ya doa hujan sudah ada, diberikan tuntunannya oleh Rasulullah SAW kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, apa hukumnya memakan tupai yang dibunuh dengan senapan dan ketika menembak sang penembak mengucapkan bismillah, dan si tupai ini kadang disembelih dengan bismillah dalam keadaan sekarat atau bahkan sudah mati, apakah halal makannya? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ini terkait dengan masalah sayyid, yaitu hukum berburu. Apabila seorang menembak dan dia mengucapkan bismillah, maka hewan yang ditembaknya dan mati, maka itu sudah halal untuk dimakan. Apakah tupai halal? Tupai termasuk hewan yang halal karena tidak ada ciri-ciri hewan yang diharamkan oleh Rasulullah SAW pada tupai. Seperti Rasulullah SAW bersabda, nah Rasulullah an akli kulli dhinabin minas sabu wa kulli dhi mikhlabin wa kullu dhi mikhlabin minat tayr. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan kullu dhinabin minal sabu, semua hewan buas yang memangsa, ya, yang memiliki taring, wa kullu dhi mikhlabin minat tayr, dan semua burung-burung yang memangsa dengan cakarnya. Ya, burung-burung buas lah, seperti misalnya burung elang, burung garuda, itu kan burung-burung pemangsa. Seperti burung hantu. Demikian. Ya, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu satu. Yang kedua yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan hewan jalalah. Ya, jalalah ini yaitu dia hewan halal, tetapi yang dia makan umumnya kotoran. Maka tidak boleh dimakan. Seperti kalau seorang pelihara lele di septic tank, itu nggak boleh dimakan. Lele tersebut tidak boleh dimakan. Jadi bagaimana lele? Ikan kan boleh dimakan, iya, dasarnya boleh dimakan, tapi karena makanannya itu kotoran semua, ya, makanannya kotoran semua, jadi nggak halal dimakan. Hanya ada solusinya, yaitu dibiarkan lelenya di tempat di kolam yang bersih, ya, selama 3 hari, kemudian boleh dimakan. Abdullah ibnu Umar, beliau punya ayam yang jalalah, beliau kurung dulu 3 hari, kemudian baru beliau makan. Imam Ahmad mengatakan untuk unta 10 hari. Demikian juga hewan yang diperintahkan
untuk dibunuh. Ya, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Seperti apa? Tikus, kalajengking, ular. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, seperti apa lagi? Seperti cecak. Jadi yang seperti ini tidak ada pada tupai. Ya. Jadi Allahu a'lam bissawab, saya tidak melihat adanya ciri-ciri hewan yang diharamkan pada hewan tupai. Jika tidak ada, maka kembalikan kepada hukum asal, yaitu ibahatul asliyah. Pada asalnya boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kalian, untuk manusia. Semua hewan diciptakan Allah untuk manusia. Makanya hukum asal sesuatu itu halal, dibolehkan. Anda mau makan harimau sebenarnya boleh asalnya, tapi karena Rasulullah melarang makan binatang buas yang bertaring, maka menjadi tak halal. Nah, demikian ikhwah. Itulah jadinya. Seharusnya Anda boleh makan ular, tapi karena ular itu dilarang, ular itu diperintahkan untuk dimatikan, dibunuh, maka nggak boleh dimakan. Nah, demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah diantara alasannya, ya. Jadi Allahu a'lam bissawab, kalau kita melihat hewan tersebut tidak ada pada hewan tersebut ciri-ciri hewan yang dilarang untuk dimakan, maka dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu boleh. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya sholat di masjid yang ada keranda mayatnya? Apakah sholatnya Ustaz? Tidak masalah kalau keranda. Ya, yang para ulama perbincangkan yaitu hukum sholat di masjid yang ada kuburannya. Tapi kalau keranda tidak masalah. Ya, keranda itu kan merupakan peralatan untuk fardu kifayah jenazah yang biasanya letaknya memang di masjid. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Demikian. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.